Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat-sehat saja bukan? Puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya Pastor Cornelius Rahtomojati menjumpai saudara di dalam renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita akan kembali dilayani oleh hambanya, Pastor Dr. Yopin dulu. Dan sebelum hambanya menyampaikan firman Tuhan, nanti ada satu lagu pujian ya yang akan dinyanyikan oleh Ibu Ana. Ya mungkin Bu Ana bisa masuk di room pada pagi ini. Sebelum firman Tuhan akan menyanyikan lagu pujian ya. Silakan Bu Ana masuk ke room dulu, nanti nyanyikan satu lagu pujian, baru hambanya sampaikan firman Tuhan. Ya, silakan Ibu Ana. Ya, sebelumnya saya menyapa untuk teman-teman kita yang sudah ada di live chat, ada Lolita, ya, salam Lolita. Tuhan Yesus memberkati Lolita ya, tetap semangat. Ada ya Bu Ana ini ya, Bu Golpet ya. Silakan Bu Ana masuk di room untuk mempersembahkan satu lagu pujian. Setelah itu nanti hambanya menyampaikan kabar baik kebenaran firman Tuhan ya. Ini ada Marquez, salam Marquez. Ya Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Ya silakan Bapak Ibu Saudara ya. Ya yang mau nanti bergabung dengan kita, saya akan bagikan linknya ya. Bu Ana, ya apakah sudah siap untuk memuji Tuhan? Silakan masuk di room. Ya ini ada Bu Selvin Bogia juga. Ya baik. Sambil menunggu Bu Ana, saya akan langsung mengundang hambanya masuk di room. Ya, ini hambanya Pastor Dr. Yopin dulu. Salam. Shalom, Pastor, shalom, apa kabar? Pastor Dr. Cornelius Rahtomojati. Salam sehat, salam hormat. Tuhan berkati selalu. Haleluya. Amin. Ya, berkat yang sama untuk hambanya Pastor Dr. Yopin dulu di Amin. pagi hari ini tentunya ya. Luar Amin. biasa. Baik, ini kita nunggu Ibu Ana ya. Ibu Ana Ya. mau mempersembahkan satu lagu pujian dulu, tapi ini belum hadir nih. Ya, kita tunggu. Ya, silakan Bu Ana masuk di room. Persembahkan Mari satu lagu pujian, nanti hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. nyanyikan sebelum Bapak kerja ini. Iya, Haleluya. iya, iya, nyanyikan duet ya. Ini Mana Ibu Ana ini? Belum ada. Silakan haleluya. Bu. Iya, iya. Oh, belum masuk ya. Baik, baik. Kalau begitu nanti mungkin sehabis penyampaian firman Tuhan ya. Baik, Ya, saya serahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan dulu. Ya, setelah itu baik. kita buka link interaktif. Silakan, Puji Pastor. Tuhan. Barangkali Bu Ane lagi persiapan. Nanti setelah saya berdoa, jika sudah masuk, boleh menyanyi dulu sebelum saya khotbah. Tetapi jika selesai doa, barangkali belum sempat masuk, maka izinkan saya berbicara dulu. Dan setelah itu baru ibu dan suami akan mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami ingin bicara satu topik yang luar biasa. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Dan ini menegaskan kepada kami bahwa umur panjang ada di dalam tangan Tuhan. Ini menegaskan kepada kami bahwa hidup dan mati kami ada dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir berlebihan terhadap gonjang-ganjing keadaan dunia ini. Kami tidak perlu takut berlebihan atas belum redanya penyakit corona yang kapan saja bisa mengancam nyawa banyak orang ini. Tetapi yang kami perlu takut adalah hidup takut akan Tuhan. Supaya di dalamnya kami benar-benar mengalami campur tangan Tuhan yang ya dan amin atas hidup kami. Karena kami percaya masalah boleh datang, persoalan boleh datang, penyakit boleh merajalela kemana-mana, virus boleh ada di mana-mana. Bahkan ada di sekitar kami tidak perlu khawatir. Tuhan yang beserta dengan kami lebih besar dari segala sesuatu yang ada ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
baik urapi hamba-Mu, baik urapi semua umat-Mu yang mendengar, yang ada di channel YouTube dari hamba-Mu Pastor Dr. Cornelius Nata Mejati. Pakai channel yang menjadi berkat, pakai hamba-Mu Pastor Cornelius menjadi berkat, dan pakai kami semua menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Karena Ibu Ane dan Bapak belum bisa masuk, maka saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, yang telah bergabung dalam link YouTube ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Dan saya percaya bahwa kemurahan Tuhan lebih daripada hidup, mengerjakan pembelaan-pembelaannya bagi kita semua yang tahu menaruh harap dan sandar hanya kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah takut akan Tuhan memperpanjang umur. Nah, Bapak Ibu Saudara, panjang umur itu adalah di dalam tangan Tuhan. Kitab Amsal pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-27 berkata demikian. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Takut Tuhan bikin umur panjang. Tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Orang fasik boleh punya segalanya. Orang fasik boleh berkata kepada hidupnya, engkau akan makan kenyang, puas tidur, karena segala yang kau cari itu ada bersama denganmu. Tapi ingat baik, tahun-tahun orang fasik itu diperpendek. Daud pernah mengeluh ketika dia melihat keadaan orang fasik kaya raya. Dia melihat keadaan orang fasik hidupnya senang-senang, hidupnya enak. Tambun-tambun katanya. Lalu Tuhan bilang begini, dengar hai anakku Daud, keadaan mereka tidak untuk selamanya demikian. Mereka hanya menimbun dan menimbun, tetapi mereka tidak punya cukup waktu untuk menikmati apa yang mereka cari itu. Waktu yang mereka habiskan dalam keletih lelahan untuk mencari apa yang mereka ingin capai, justru itu disediakan bukan untuk mereka sendiri. Tahun-tahun orang fasik diperpendek. Tetapi orang yang takut akan Tuhan itu umur panjang. Nah, takut Tuhan ketika kita baca ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Itu memberi gambaran kepada kita beberapa pengertian yang sederhana. Harapan orang benar pada ayat 28 akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang tulus. Orang takut Tuhan itu tulus hidupnya. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Jadi orang yang takut Tuhan itu tulus dan tidak berbuat jahat. Dalam hidup kita susah cari orang tulus. Gampang cari orang bulus. Ya. Akal bulus. Akalnya nggak sehat. Akalnya kacau ya. Tapi untuk cari yang berakal sehat itu susah. Jadi orang takut Tuhan itu adalah tulus dan tidak suka berbuat jahat. Ayat 30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Ayat 31 periksa ini. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Tetapi lidah bercabang akan dikerat. Orang takut Tuhan itu mulutnya mengeluarkan hikmat. Dalam didikan ada hikmat yang keluar.
Memang kadang kita suka keseleo mulut. Memang kadang kita suka kebablasan ya. Gampang bicara yang kacau. Tetapi orang yang takut Tuhan, dia mampu mengelola mulutnya. Dia mampu mengeluarkan kalimat-kalimat hikmat dari mulutnya. Entah itu adalah teguran, entah itu adalah nasihat. Dan di dalamnya nasihat dan teguran barangkali itu keras. Barangkali itu tajam. Tetapi di dalamnya kemudian itu ada hikmat Tuhan yang keluar. Dengan demikian, hikmat itu bisa mengkondisikan sesuatu untuk dari yang gak baik menjadi baik. Jadi ketika apa yang keluar dari mulut kita justru mendatangkan yang tidak baik, yang baik jadi tidak baik, repot. Tapi dari yang tidak baik menjadi baik, itu mantap punya. Walaupun barangkali disampaikan dengan cara yang keras. Tetapi ketika membuat dampak dan perubahan, itu adalah ciri orang yang takut akan Tuhan. Lidahnya enggak bercabang-bercabang ya. Kalau lidah bercabang ini, lidah dolak-dalik ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lidah bercabang ini adalah dia ada di cililitan, tapi lidahnya ada kemana-mana. Artinya setiap pesan yang disampaikan, mulai dari sini akan menyebar kemana-mana. Ya, itu lidah yang bercabang-cabang. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jaga lidah kita supaya jangan bercabang. Sehingga akhirnya dikerat ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Lalu bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Wow. Dia tidak sembarang-sembarang mengecap sesuatu. Bibir orang benar tahu akan hal-hal yang menyenangkan. Ada banyak hal-hal yang menyenangkan bibir hari-hari ini. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan bibir kita. Untuk sesuatu yang hanya menyenangkan hidupmu. Menyenangkan kepuasan dirimu. Padahal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Yang ada dalam diri orang fasik itu tipu aja. Tipu aja. Putar balik. Putar balik itu bukan kita putar dengan kendaraan putar balik gitu. Putar balik itu adalah orang yang kemudian ya suka tipu-tipu saudaraku ya dikasih Tuhan. Tipu. Bicara sesuatu selalu tipu aja. Tipu terus, tipu terus. Haleluya. Pada mulut orang yang takut akan Tuhan tidak ada tipu muslihat. Tapi dalam mulut orang fasik selalu ada tipu muslihat. Haleluya. Dalam bibir orang benar dia mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan yang menyenangkan untuk dirinya. Tapi dalam diri orang fasik, dalam bibirnya orang fasik, dia mengecap hanya hal-hal yang menyenangkan yang hanya memuaskan dirinya sendiri. Doa saya bagi kita semua, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sebab di dalam takut akan Tuhan, umur kita diperpanjang. Haleluya. Tahukah kita Hizkia? Ini yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa hidup dan mati itu urusan Tuhan. Umur yang panjang itu urusan Tuhan. Hizkia ketika dia divonis oleh Tuhan sendiri. Oleh abdinya Yesaya. Kasih tahu Hizkia bahwa kau akan segera mati. Lalu kemudian Hizkia bilang begini sama Tuhan. Tuhan ingatlah. Aku ini sudah berbuat yang baik kepada engkau. Ingatlah. Ya kalau memang ada sesuatu yang kau pandang tidak baik. Ampunilah saya. Tapi bebanku, tanggung jawabku masih ada. Lalu Yesaya akhirnya dikasih pesan lagi sama Tuhan. Sampaikan kepada hambaku. Umurnya akan diperpanjang 15 tahun lagi. Apa yang ingin saya bagikan bagi saudara? Adalah umur panjang.
ada di dalam tangan Allah sendiri. Jadi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, engkau tidak perlu gelisah hati. Karena banyaknya orang yang sekarang meninggal karena COVID-19 masih berjalan. Bahkan kemudian yang terpapar makin banyak, yang mati makin banyak. Bahkan barangkali itu ada di lingkungan sekitar rumahmu. Hari ini tempat di mana saya tinggal, di sekitar kami, lingkungan kami, itu banyak yang terpapar. Ada juga yang meninggal. Apakah ini harus membuat ketakutan berlebihan bagi hidup kami? Tidak. Karena bagi saya, dan saya sampaikan terus bagi seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saya layani. Keluarga, bahkan semua orang yang berhubungan dengan saya, yang rasa-rasanya khawatir tentang hal ini. Saya berkata, hidup dan mati itu urusan Tuhan, bukan urusan COVID. Tetapi bukan berarti bahwa kita sembarang-sembarang. Bukan berarti bahwa karena kita tahu hidup dan mati urusan Tuhan, lalu kita pergi sembarang-sembarang tanpa pakai protokol kesehatan. Kita perlu memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi jangan takut atas apa yang sedang terjadi. Sebab hidup dan matimu itu urusan Tuhan. Haleluya. Nah, apa yang ingin saya bagikan bagi kita pada pagi hari ini bertalian dengan ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ada dua kalimat yang sederhana tentang takut Tuhan yang tidak ada di ayat-ayat yang tadi saya sampaikan itu, yaitu penundukan diri dan ketaatan kita, kerelaan kita ada dalam disiplin Tuhan. Orang yang takut Tuhan itu merelakan hidupnya dalam penundukan diri kepada Tuhan. Dalam penundukan diri dan ketaatan dan kerelaan dalam disiplinnya Tuhan. Nah, itu orang takut Tuhan. Nah, orang yang takut Tuhan itu diperpanjang umurnya. Alasannya apa? Yang pertama, karena orang yang takut Tuhan itu akan dituntun Tuhan ke jalan menuju kehidupan. Kenapa kemudian orang yang takut akan Tuhan itu memperpanjang umur? Karena Tuhan sendiri yang akan menuntunnya menuju jalan kehidupan yang jauh lebih baik. Kalau Tuhan yang tuntun kita menuju jalan kehidupan yang jauh lebih baik. Walaupun kita melewati lembah kekelaman dan air mata. Lembah kekelaman dan air mata akan diubah menjadi lembah kehidupan. Periksa ayat-ayat Alkitab. Lihat orang-orang yang dituntun oleh Tuhan kepada sebuah jalan kehidupan yang baru. Bukan berarti mereka tidak melewati masa sulit. Bukan berarti mereka tidak melewati persoalan. Bukan berarti mereka tidak melewati tantangan. Tetapi kehidupan yang adalah gerbang di mana mereka sedang tuju. Itu selalu mereka dapat. Semua yang dituntun Tuhan menuju kehidupan yang lebih baik. Jalan kehidupan yang lebih baik. Yang mau tunduk, yang mau taat. Yang merelakan hatinya dalam disiplin Tuhan sepanjang jalan kehidupan itu. Mereka menemukan kehidupan yang jauh lebih baik. Daripada mereka dituntun pikiran sendiri. Dituntun oleh langkah kaki sendiri. Allah yang menuntun Abraham, Ishak dan Yakub menemukan tanah Kanaan yang luar biasa hebatnya. Relakan hidupmu dituntun menuju jalan kehidupan. Dan apapun yang terjadi, engkau pasti akan mengalami berkat, mujizat, umur panjang dalam hidup.
Karena setiap orang yang dituntun kepada jalan kehidupan, dengar ini baik, dia selalu alami jalan-jalan mujizat. Haleluya. Saya lihat kalau dituntun kepada jalan kehidupan, asik, enak saudara. Haleluya. Jalannya barangkali berat. Jalannya barangkali penuh dengan lika-liku kehidupan. Jalannya barangkali bikin kita kadang-kadang habis akal. Tapi Tuhan tidak pernah habis akal. Tetap membuka jalan-jalan baru bagi kita. Yang kedua, kenapa takut akan Tuhan itu memperpanjang umur? Karena dia tidak akan hidup. Orang yang takut Tuhan memperpanjang umur karena dia tidak hidup terombang-ambing dalam keadaan yang menggoncangkan. Pikiran dan energinya tidak dihabiskan hanya untuk terombang-ambing dalam keadaan yang menggoncangkan ini. Sehingga dia akan kehabisan energi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pribadi yang takut akan Tuhan adalah pribadi yang kemudian kenapa diberi umur panjang? Karena dia nggak terbiasa hidup. Terombang-ambing dan setiap keadaan yang menggoncangkan. Tapi dia hidup menurut apa yang Tuhan mau. Oke, terima kasih Bu Ane sudah masuk. Sebentar lagi Bu Ane, ya, akan selesai. Dia relakan hidupnya. Betul-betul menghidupi kebenaran. Sehingga keadaan dunia ini, yang goncang-gancing ini, dia tidak akan terbawa arus. Dia tidak akan tergoncang di dalam. Sehingga hidupnya diberkati luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir. Sebelum Ibu Ane bersama dengan suami akan menyanyi. Haleluya. Kenapa kemudian takut akan Tuhan memperpanjang umur? Karena di dalam takut akan Tuhan, kita mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup dalam badai kehidupan. Badai kehidupan sedang menggoncang kita. Tetapi dalam takut akan Tuhan, kita diberi kekuatan. Kita diberi daya tahan untuk bisa tetap bertahan. Dan ada kesempatan-kesempatan baik. Justru dalam badai kehidupan, kita terima dalam hidup ini. Dengar ini baik. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Dan ini berkat Tuhan bagi kita. Saya percaya sepanjang hari berjalan. Berkat Tuhan ada dalam rumah-rumah tanggamu. Berkat Tuhan yang sama ada pada kita semua. Dan jangan takut lagi berlebihan. Soke persoalan masalah datang. Ikuti saja protokol kesehatan yang berjalan. Dan lebih daripada itu takut akan Tuhan. Karena di dalamnya umur panjang. Berkat kemurahan. Mujizat kemenangan dan jalan keluar. Selalu menyertai hidup kita. Menuntun kepada jalan-jalan berkat bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Mari hambanya Pastor Dr. Cornelius Tartomojati. Saya lihat di room sudah ada Ibu Ane. Dan saya berharap Ibu Ane bersama dengan keluarga. Bapak diberkati oleh Tuhan. Pastor juga diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kita semua pagi ini tentunya ya. Untuk kita memiliki takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Itu yang intinya yang perlu kita renungkan saudaraku. Takut akan Tuhan itu artinya memberi hormat kita kepada Tuhan. Ya karena kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya, kedahsyatannya. Karena Tuhan layak dihormati. Dan kalau kita takut akan Tuhan, maka umur kita akan diperpanjang. Itulah yang disampaikan oleh hambanya. Pastor Dr. Yopindolu pada pagi hari ini. Baik, pagi ini sudah ada Bu Ana yang ada di room. Ya, silakan Bu Ana mau mempersembahkan pujian bagi Tuhan bersama dengan Bapak ya.
Halo Bu Ana. Shalom, Pak Pendeta Pagi Bu. Cornelius, Pak Pendeta Yopi, puji Tuhan. Jikalau hari ini saya dapat mendengarkan firman Tuhan yang sangat menguatkan kita ya Pak, bahwa Amen. takut Tuhan adalah dasar untuk kita memperoleh kemurahan Tuhan dalam hidup yang kita dambakan, yang kita cita-citakan seperti itu ya Pak. Karena dalam hidup tentunya kita pingin hidup yang bahagia, sukacita dan sebagainya di dunia ini. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan bahwa pergumulan yang kita hadapi adalah bagian daripada untuk memperoleh kebahagiaan itu dalam tanda kutip dalam pergumulan kita tetap setia takut akan Tuhan. Seperti itu ya Pak. Itu yang saya ambil di firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk tetap setia, tetap takut akan Tuhan di dalam setiap keputusan tindakan yang akan kita ambil di dalam hidup ini seperti itu mungkin Pak. Oh ya Pak, pagi hari ini tadi tuh suami sudah siap Pak untuk sebelum firman gitu loh Pak, nyanyinya udah siap. Iya. Tapi Saya linknya ini ya linknya. Lupa Iya, saya share dulu ya harusnya ya. Iya, saya nunggu Iya. di room, ternyata iya, kok sudah apa sinyal Iya. gitu. Nah, begini Pak, jadi karena lagunya dipersiapkan tuh nanti kami belakang. Nah, sekarang ini Pak, ponakan kami kan sudah di Surabaya Pak. Terima kasih banyak untuk doa kemarin, terima kasih untuk doa untuk adik kami yang besok akan operasi Pak. Kami minta tetap dukungan doa. Nah, kali ini ponakan kami di sini akan menyampaikan belum saya sama suami nanti aja Pak belakangan kalau memang masih ada waktu, tetapi ada kesempatan keponakan yang di sini akan memuji Tuhan, mempersembahkan untuk kita semua pada pagi hari ini. Baik Bu, ini ponakan yang di RS yang mau dioperasi itu? Bukan yang di Surabaya, adik kami juga ya pelayan Tuhan juga di sini Pak kebetulan. Iya, puji ya Tuhan. Ini anaknya, jadi yang mau dioperasi yang dari Jogja Pak. Jadi kami ngumpul di sini semua gitu. Baik. Ya, nanti kita doakan juga. Ya silakan Ibu. Judulnya lebih dalam, gimana sayang? Lebih dalam ku menyembah. Lebih dalam ku menyembah. Dia akan dia akan memuji Tuhan bersama didampingi oleh ibu tercintanya ya Pak. Baik ya, sebelum. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Bu.
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, pujian yang begitu indah dan luar biasa ya, yang memberkati kita semua. Terima kasih buat adik-adik ya, yang sudah mempersembahkan pujian ya, yang luar biasa pagi hari ini. Kita semua diberkati Tuhan, haleluya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Suaranya bagus. Amin. Iya, luar biasa Pastor ya. Kemuliaan nih, luar biasa ini. Ini anak-anak yang Tuhan nih ya. Baik. Nanti Pastor, hambanya doakan untuk ponakan Ibu Ana ini ya, yang saat ini di Surabaya. Bukan, yang ini mau dioperasi, ada yang mau dioperasi yang dari Jogja ya. Yang mau dioperasi itu adik Pak Pendeta. Adik kami. Adik ya, bukan ponakan. Oh, adik ya. Ponakan kami. Ya, kalau yang mau dioperasi itu keponaan tinggal di Jogja. Nah, yang di sini ya kalau adik yang mau dioperasi Pak Pendeta, yang mau dioperasi itu adik, tapi yang nyanyi baru tuh ponaan. Adik kan ada yang tinggal di Surabaya juga, ada yang tinggal di Jogja. Jadi yang tadi nyanyi, yang memuji Tuhan itu adalah adik yang tinggal di Surabaya beserta anaknya. Ya. Yang tadi. Tapi yang mau dioperasi ini adik juga yang Iya, adik juga, tapi yang tinggal di Jogja, Pak. Kami kumpul di sini gitu. Iya, Bu. Ya, minta didoakan ya Pak. Vera Novita, Pak. Oh, Vera Novita ya. Ini mau operasi apa, Bu? Operasi kelenjar getah bening yang ada di Pak. Baik. Yang ada Ketiak ya. Ya, ini kami lagi kumpul, kami kumpul bersama orang tua juga, Pak. Baik, nanti kita sepakat sehati ya Pak ya, Ibu. Baik, bersama dengan kita di room. Ya, salam Pak. Ya, baik. Ini orang tua Pagi, Pak. salam. Oh iya, salam Bapak. Baik, kita sepakat sehati berdoa buat ponakan yang ada di Jogja ya. Yang adik ya yang di Jogja yang kena itu ya kelenjar getah bening, biar Tuhan pulihkan. Silakan hambanya pimpin dalam doa. Baik, kita berdoa. Firman-Mu berkata doa orang benar besar kuasanya apabila dengan yakin didoakan. Firman-Mu berkata 2-3 orang di dalamnya sepakat berdoa, Engkau ada di sana. Kami sepakat keluarga Ibu Ane, karena adiknya Ibu Vera Novita sedang persiapan untuk operasi kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di ketiak. Ya, ada orang tuanya, ada saudara-saudara mendukung, ada kami hamba-hamba Tuhan yang ada di sini mendukung dalam doa. Dan kami percaya
Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memulihkan dan menolong. Amin, amin. Sebabnya kami serahkan semua jalannya operasi dalam tangan Tuhan. Jika harus ini dilewati, maka pakai setiap tangan-tangan dokter dan setiap alat prasarana yang ada. Sehingga mujizat Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hidup dan mati kami ada dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan penyakit apapun. Tangan Tuhan meneguhkan, menguatkan orang tua dari Bu Pera, Ibu Ane, dan keluarga besar. Bahwa apa yang sudah mereka yakini, ada pembelaan tangan Tuhan menolong. Kehendak Tuhan jadi. Dalam nama Yesus kami percaya mujizat sudah terjadi. Kesembuhan sudah terjadi. Kami terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Baik, Bu Ana. Ya, tetap semangat. Salam buat keluarga besar yang kumpul saat ini. Orang tua tetap semangat. Ada Tuhan yang beserta. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam dari keluarga besar kami, Pak. Kami menyimak ya, Pak. Ya, baik Bu. Makasih Bu. Tuhan Yesus berkati. Ya. Baik, ini ada Pak Oce ya. Pak Oce ini istrinya perutnya sedang sakit ini, minta didoakan. Pak Oce sudah masuk di room juga langsung ini. Salam Pak Oce, pagi Pak. Halo Pak Oce, salam. Dibuka mic-nya Pak. Pak Oce, mic-nya dibuka Pak. Ya, salam. Salam. Ya Pak Oce. Ya, ini istri saya yang kemarin itu ada sakit. Iya, yang perut sakit ya. Gimana perkembangannya, Pak? Iya, benar. Ya, perkembangannya gimana, Pak? Ini untuk muntahnya udah stop, hanya untuk perutnya itu di bagian pusarnya itu masih muter-muter sampai sekarang. Semalam kita nggak bisa tidur. Iya, kemarin kita sudah doakan ya. Ya, benar. WA ya. Ya, benar. Video call ya. Baik, kita doakan kembali ya Pak ya, supaya Tuhan pulihkan dengan sempurna apa yang dialami oleh istri Pak Oce ya. Perut di bagian pusar masih sakit dan saat ini biarlah Tuhan pulihkan dengan sempurna. Hambanya Pastor Yopi akan berdoa buat istri dari Pak Oce ya. Kita semua sepakat sehati berdoa. Setiap pemirsa semua, mari kita sepakat sehati berdoa. Bu Ana dan juga Pak Oce sendiri, mari kita sepakat sehati berdoa untuk kesembuhan istrinya. Silakan hambanya. Amin. Baik, Pak Oce kita berdoa. Bapa, Engkau tetap ada bersama dengan kami. 2000 tahun yang lewat Engkau buat mujizat. Maka ini juga Engkau bikin mujizat. Buat istri dari Pak Oce yang ada rasa sakit dan rasa putar-putar di bagian pusarnya. Ya, itu bebaskan Tuhan. Apa yang akan terjadi dan apa yang terjadi dengan keadaan ini. Tapi Tuhan yang ciptakan. Yesus. Itu sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang putar-putar di bagian perut. Pusarnya atau perutnya. Dalam nama Yesus Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan. Sembuhkan Tuhan. Dapat tidur dengan tenang, istirahat dengan tenang, bekerja dengan tenang dan baik. Taruh iman. Yesus Kristus tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selamanya berubah. Untuk menolong setiap kami yang menggantungkan harap dan sadar kepada. Terima mujizat, terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pak Oce. Ya Pak, tetap semangat ya Pak Oce ya. Tuhan pasti pulihkan, sembuhkan dengan sempurna. Amin. Baik, ada sesuatu yang mau disampaikan lagi Pak Oce? Ya, ini kan saya dapat nomor handphone pastor dari ilingnya Pak Tommy. Pak Tony. Muhammad Bastaman. Ya. Jadi saat itu juga saya bilang karena istri kesakitan, saya bilang coba saya hubungi. Ya, akhirnya pastor angkat. Ya, puji Tuhan. Bisa kita meskipun lewat media sosial, tapi Tuhan itu dahsyat. Dan akhirnya pastor makan itu, istri waktu itu muntah-muntah sampai, dan hanya setelah doakan itu muntahnya udah berhenti sampai sekarang. Puji dan Tuhan ya. Puji Tuhan. Iya.
Ya, kuasa Tuhan memang tidak terbatas ya oleh ruang dan waktu. Tuhan pasti pulihkan dengan sempurna, Pak. Ya, Amin. sekarang Tuhan pasti sembuhkan ya. Yang saat ini dirasakan oleh istri ya. Kemarin muntahnya sudah berhenti ya. Sampai Ya sekarang benar. tinggal perutnya dan saat ini juga Tuhan sudah pulihkan dengan sempurna. Puji Tuhan, Pasti tetap semangat Pak Ocha ya. saya Ibu ya. Oke. Terima kasih Pastor Pendeta Yopi ya atas firman-Nya, sangat menguatkan iman. Oce, God bless. Tuhan Yesus berkati Pak Ocha. Pastor Ratomo, ini saya didampingi Oh, oleh persiapan ya? Oh, si anak. Iya, nggak apa-apa. mau masuk Iya. kamar, pengen lihat katanya. Amin. Halo, saya Salam. Ya, Dede ya. Ya, puji Tuhan. Ini sebentar ada itu ya, apa namanya, disinfektan dari itu ya, Desinfektan lingkungan, di gereja di gereja. lingkungan kami RW 8 karena RW 8 kami ini satu lingkungan ini ada 11 gereja permanen, 2 di samping RW 8 jadi 13 gereja permanen dan kebetulan di lingkungan kami ini sudah ada hampir 9 yang terkondisi COVID. Jadi akan ada penyemprotan buat seluruh gereja. Makanya nanti kalau sebentar saya undur diri lebih awal, mohon dimaafkan Bapak Ibu saudara-saudara. Iya, nggak apa-apa, Pastor. Ya, baik. Ya, mungkin ada yang lain mau bergabung dengan kita di room atau mau minta dukungan doa, silakan. Ya, bisa masuk ke room atau menulis pokok doa saudara di live chat Bapak Ibu Saudara ya. Bagi setiap saudara yang mau bergabung pagi ini di room, silakan. Ya, sudah ada di room Pak Oce, Bu Ana juga. Bersama dengan hambanya Pastor Dr. Yopi Dolu. Silakan bagi setiap saudara yang mau bergabung dengan kita di room. Saya sudah bagikan linknya saudara ya di live chat ya. Bu Kaunang Meti, Salam, silakan Bu. Ada Bu RDS juga ya, Bu Delima. Ya Bu Delima silakan masuk di room. Ada Lolita juga, Salam Lolita. Silakan masuk. Ada Marquez. Ya, ada teman-teman kita yang lainnya ya tentunya ya. Silakan bisa masuk di room. Ya, Bu Selvin Bogia juga tadi ya ada ya. Silakan Bapak Ibu yang dikasih dan berkati Tuhan ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan di room ataupun mau didoakan. Silakan. Ini ada Bu Winaf Panpas juga ya. Silakan ya Bu Winaf. Ya Bu Selvin Bogia dan yang lainnya tentunya ya yang sedang menonton program ini. Ya, kita pagi ini temanya adalah takut akan Tuhan memperpanjang umur, ya kan? Ya, itu yang utama Bapak Ibu Saudara ya. Supaya umur kita panjang, kita harus memiliki takut akan Tuhan. Artinya memiliki rasa hormat akan Tuhan. Bukan memperpanjang umur saja, tapi kita akan diberkati Tuhan gitu ya. Kita akan diberkati Tuhan. Kalau kita melihat ya orang sudah menjaga tubuhnya agar tetap bugar, tetap sehat ya, ikut fitness ya, nge-gym, olahraga, makanan diatur sedemikian rupa, ya kan? Tapi ada saja ya yang meninggal muda, iya kan? Iya kan, luar biasa ya. Ya ada juga yang meninggal ya, padahal sudah jaga begitu rupa, istirahat teratur ya, makanan saja itu sangat diperhatikan gitu. Itu masih aja ya, ada yang meninggal muda ya. Tahun kemarin artis ya kan yang meninggal muda itu kan ya olahraga segala macam gitu ya, masih muda sekali ya. Nah, seperti itu. Ternyata resepnya, kuncinya itu kalau umur kita mau panjang itu takut akan Tuhan. Artinya kita menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan gitu. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, ya. Ini COVID ini kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga gitu loh. Jadi masa sekarang ini lebih gampang mati daripada hidup. Gitu ya. Ya lebih mudah mati. Tapi kalau kita mau hidup panjang, mau panjang umur, kita harus takut akan Tuhan gitu loh. Menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu umur kita akan diperpanjang oleh Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 10 tadi ya, yang disampaikan hambanya katakan seperti itu. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi orang fasik umurnya akan diperpendek begitu saudara ya. Untuk itu mari
bila setiap kita memiliki rasa hormat, takut kita kepada Tuhan, ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini, kita harus terus melekat kepada Tuhan, kita harus hidup di dalam Tuhan, dan kita menghormati Tuhan dimanapun saat ini kita berada, ya kan? Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk saudaraku ya. Linknya sudah saya bagikan. Tapi ada juga hambanya, Pastor Yopi ya. Ada juga orang yang hidup sembrono, sembarangan ya, melakukan banyak kejahatan. Itu kok kelihatannya ini ya umurnya ada yang panjang juga. Ya, itu artinya Tuhan masih memberi kesempatan ya. Masih. Ada saat-saat begitu, itu Tuhan punya rencana kepada orang itu. Ada prerogatif, ada Tuhan yang memang punya rencana. Barangkali di dalam rencana Tuhan supaya orang ini bisa selamat dan keluarganya bisa selamat. Itu ada. Ada yang Tuhan kasih kesempatan seperti itu ya. Ya. Bahkan pemazmur, pemazmur juga ada rasa iri ya. Orang jahat kok tetap gemuk, subur gitu ya. Kayaknya nggak ada kesusahan gitu ya. Mereka sukacita gitu ya. Ininya sama Tuhan. Istilahnya orang bilang mendungkel gitu. Ya, pokoknya pengen tanya Tuhan dia, kenapa kok ini diberkati begini-begini nih, hidup nggak benar ya. Itu sudah. Ya, dalam itu Mazmur 73 itu ya. Betul. Sehingga pemazmur ada rasa iri, cemburu. Maka dia katakan, percuma aku menjaga kelakuanku yang bersih gitu loh. Tetapi setelah pemazmur ini, dia menghadap Tuhan, naik ke gunung Tuhan. Lalu Tuhan memberitahu bahwa orang-orang seperti ini itu sedang dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dia gemuk dulu, subur dulu, tapi endingnya itu kebinasaan. Kan begitu ya. Pada saat mereka jatuh tidak akan bangun-bangun lagi, gitu ya, nggak sadar mereka. Jalan licin untuk mereka lalui sendiri. Iya, seperti itu. Iya, tapi setiap kita umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita kembangkan rasa takut kita kepada Tuhan. Dan ini tidak mudah loh. Untuk kita memiliki rasa takut kepada Tuhan itu, ya itu nggak bisa instan. Ini proses yang panjang. Tidak bisa saknyek sadek ya, saknyet sadek gitu kata orang Semarang Ibu Ana ya. Saknyet sadek gitu ya, maksudnya instan gitu ya. Jadi ini proses ya, melalui apa? Melalui pembelajaran kita ya dalam kehidupan sehari-hari, melalui perenungan kita firman Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, ya melalui kita mendengarkan renungan setiap pagi seperti ini, sehingga kita akan mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang kita sembah. Pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita menjadi takut akan Tuhan gitu ya. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, kita akan sembrono, sembarangan menjalani hidup. Gitu ya. Contohnya raja yang hebat, yang terkenal, kaya raya, ya disegani orang, penuh hikmat, yaitu Raja Salomo. Iya kan? Dia katakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata apa yang didengar orang, takutlah akan Tuhan. Dan turutilah segala perintahnya. Nah ini Salomo sadar akan hidupnya, bahwa hidup terlepas dari Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia. Hidup tanpa menghormati Tuhan, takut akan Tuhan itu menjalani hidup yang sia-sia, kata pengkhotbah ya, yaitu Raja Salomo. Salomo sudah nikmati semua kekayaan dunia, ketenaran, ya, kejayaan, kehormatan, semua sudah dia nikmati. Tapi itu sia-sia kalau hidupnya terlepas dari Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Mungkin itu. Baik, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk Bapak Ibu Saudara ya. Di room linknya sudah ada ya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan lagi Bu Ana? Ya, Bu Ana mic-nya Bu. Ya, atau Pak Oce. Baik, mungkin yang lainnya Ibu Ana mungkin lagi sibuk ya, karena lagi kumpul keluarga besar di Surabaya ya, untuk mendukung adiknya yang akan dioperasi ya, yang dari Jogja. Ya, tapi Tuhan sudah operasi ya, Tuhan pasti sembuhkan dengan sempurna. Amin. Haleluya. Baik, silakan mungkin yang lainnya yang mau bergabung dengan kita di room, silakan masuk ya, linknya sudah saya bagikan. Nanti Ibu Ana bisa persiapkan satu lagu lagi ya dengan adik tadi ya yang main keyboard ya.
bisa persiapkan satu lagi sebelum kita nanti akhiri pertemuan kita, ya bisa dipersiapkan satu lagu pujian untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita menyembah bersama. Nanti setelah itu kita akan akhiri tutup dalam doa kalau sudah tidak ada yang masuk di room ya. Kalau sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi. Ya, baik. Mungkin yang lainnya mau bergabung dengan kita silahkan. Masih ada kesempatan, ada waktu. Ya, hambanya mungkin sebentar akan undur diri ya. Karena ada tim dari penyemprotan itu akan melakukan disinfektan ya di lingkungan gereja. Ya, tapi jam 8 ya hambanya ya. Masih jam 8, masih setengah jam lebih ini. Ya, masih ada waktu. Yang bincang ini betul-betul. Ya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan hambanya pagi ini firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kita. Gitu ya. Menguatkan dan mengingatkan kita untuk kita memiliki rasa takut akan Tuhan itu, hormat kita kepada Tuhan. Jadi ini penting, ya kan? Orang yang takut akan Tuhan itu banyak berkatnya, ya kan? Yang pertama diberi sukacita, diberikan kebahagiaan. Yang kedua diberikan perlindungan, ya kan? Yang ketiga diberikan berkat-berkatnya, kan gitu ya. Tuhan akan memberkati setiap tangan orang yang takut akan Tuhan, gitu ya, menghormati Tuhan dalam kehidupannya. Ini penting sekali untuk kita renungkan dan kita kembangkan rasa hormat kita kepada Tuhan itu, takut kita kepada Tuhan. Ini takut dalam arti yang positif ya, bukan takut dalam arti yang negatif. Takut kayak takut ketakutan pencuri, bukan ya, itu. bukan seperti itu. Jadi takut akan Tuhan ini dalam arti yang positif. Karena ada takut dalam arti yang negatif. Tuhan, ya kan? Ya, itu tuh. Itu Iya. akan Tuhan. Benar. Tuh, ya. Lalu menghidupi kebenaran firman. Nah, itu takut akan Tuhan. Maksudnya begitu. Menjaga hidup yang baik. Amin. Ya, baik. Nah, ini ada Bu Kaunang Meti ini, Bu Kaunang Meti. Ya, Bu Kaunang Meti mau minta didoakan untuk adiknya ya. Ini kemarin kita juga sudah doakan, kita doakan kembali nih supaya Tuhan membuka mata rohaninya, Tuhan memberikan kesadaran untuk kembali kepada Tuhan ya. Ini adiknya Bu Kaunang Meti. Pastor boleh didoakan adik Ibu Meti ya. Namanya Miska Kaunang, dia sekarang ada di Palembang, dia murtad, nama Jelita Tendean, ada di Merauke. Nah, ini yang adiknya Bu Meti itu namanya Miska. Lalu ada keponakannya itu Jelita Tendean, itu yang di Merauke itu juga murtad. Yang Bu Miska ini adiknya Bu Meti, itu di Palembang ya. Ya, di Palembang ya, itu dia meninggalkan Tuhan ya, biar Tuhan buka mata rohaninya. Lalu ada keponakannya ya kan, anak dari kakaknya adiknya namanya Jelita Tendean. Nah, itu yang di Merauke ya. Nah, itu juga didoakan namanya. Ya, kita berdoa sepakat sehati ya. Baik, supaya Tuhan membuka mata rohaninya. Doa ya Bu Metia, kita percaya biar Tuhan yang atur segalanya ya. Oke. Amin. Kami berdoa buat Ibu Meti yang sedang gundah hatinya karena adiknya Ibu Miska yang kemudian berbalik kepada iman yang bukan kepada Yesus Kristus, dan ponaannya Ibu Jelita yang di Merauke yang juga kemudian berbalik kepada Allah yang lain. Dan itu sebabnya kami berdoa Engkau menolong. Amen. Yang kami yakini bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yesus menjamin keselamatan hidup kami. Dialah juru selamat. Satu-satunya pribadi yang akan bawa kami masuk dalam kerajaan sorga kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Dan kalau kedua kekasih ini berbalik dari jalan-jalan yang mereka yakini kepada Yesus, karena barangkali ada tawaran-tawaran dunia, karena ada tawaran-tawaran yang lebih menggiurkan keinginan pribadi mereka. Kami
tolak petakan itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berbalik dari jalan-jalan yang benar. Karena ada hal-hal yang barang mengikat mereka. Ini kami rebut kembali mereka. Di dalam nama Yesus. Kristus. Baik Ibu Meska dan Saudari Jelita. Supaya mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama kami Yesus. Ketika mereka kembali kepada Tuhan Yesus, Yesus terima mereka dengan tangan terbuka, dan di sana ada keselamatan dikembalikan kepada mereka. Terpujilah nama kekal selamanya. Buka hati mereka, dan hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau sedang berdiri mengetuk hati mereka, sehingga mereka kembali terbuka. Mata mereka kembali terbuka, hati mereka kembali terbuka, untuk kembali kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Kristus, kami tetap berdoa buat Ibu Meska supaya dia tetap bersabar, tetap menanti jawaban Tuhan, tetap kuat, tetap berharap Tuhan yang beserta dengannya. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Meti kuat. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Baik Bu Meti ya, kita sudah berdoa dan kita akan terus doakan untuk adiknya yang ada di Palembang, ya kan? Yang ada di Palembang dan juga ponakan yang ada di Merauke ya, Jelita Tendean. Kita terus doakan, yakin bahwa waktu Tuhan pasti membuka mata rohaninya dan kembali kepada kebenaran, yaitu di dalam jalan Tuhan. Ini Bu RDS ya, Bu D5. Mohon Pak dukungan buat kakak saya, puji Tuhan mulai dipulihkan, sudah mulai belajar duduk. Nah ini kakak Ibu D5 kena saraf terjepit ya. Tapi puji Tuhan ya sudah mulai bisa duduk ya, sudah mungkin sudah bisa tidur pulas juga ya, tidak merasakan sakit lagi. Ya ini supaya Tuhan pulihkan dengan sempurna. Bu D5 ya. Ini kakaknya ada di Medan ya. Silakan Mbak. Baik Bu D5, kita dukung terus dalam doa ya. Kami berdoa buat kakak daripada Bu D5 yang kena saraf kejepit. Dan menurut kesaksian Ibu D5 sudah ada hal-hal baik. Taruh iman terus, taruh harapan terus. Yesus Kristus tetap sama ada padanya. Dan kami percaya melalui link YouTube ini, doa kami, Tuhan pasti tolong. Kami percaya Tuhan pakai sarana prasarana dalam proses penyembuhan. Engkau menyembuhkan orang buta. Melalui link YouTube ini akan menjadi dampak besar. Mujizat Tuhan terjadi bagi kakak ibu saraf kejepit ini, dan sudah pulih. Kami terima mujizat Tuhan sehingga tetap mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Yesus Kristus, taruh iman, taruh pengharapan. Yesus selalu ada. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin, amin. Baik Bu D5 ya, kita sudah berdoa dan terus doakan. Tuhan pasti pulihkan kesehatan dengan sempurna untuk kakaknya yang ada di Medan ya Bu ya. Baik, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang lainnya yang mau bergabung dengan kita di room. Silahkan masuk ya. Linknya sudah ada di live chat Bapak Ibu ya. Dan bagi setiap saudara yang memerlukan topangan doa, bisa tulis pokok doa saudara di live chat. Nanti kita hamba-hamba Tuhan yang ada di room berdoa bagi setiap pokok doa saudara. Bu Ana, salam Bu. Bu Ana, mic-nya bisa dibuka? Halo. Nah, kelihatannya lagi sibuk ya dengan keluarga mungkin. Ya, sedang mempersiapkan ya. Baik. Mungkin ini hambanya bisa itu ya, ulas sebentar apa yang tadi disampaikan oleh hambanya. Mungkin ada beberapa pemirsa yang baru bergabung ya pagi ini ya. Ya mungkin bisa garis besarnya saja supaya kembali ya didengarkan. Silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kan saya bicara takut akan Tuhan, memperpanjang umur. Saya sudah sampaikan definisi takut akan Tuhan. Di dalamnya kita memberi rasa hormat kepada Tuhan, lalu kemudian di dalamnya kita benar-benar menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Di dalam
dalamnya kita ada penundukan diri kepada Tuhan, dalamnya kita hidup dalam ketaatan. Dalam ketaatan itu kita betul-betul masuk dalam disiplin Tuhan. Jadi ketika Tuhan mendisiplin kita, kita tetap taat, kita tetap relakan hati kita. Dan dalam hal yang demikian kemudian ada panjang umur. Kenapa demikian? Karena kita dituntun Tuhan menuju jalan-jalan kehidupan. Semua yang dituntun Tuhan ke jalan kehidupan itu pasti akan jauh lebih baik. Walaupun persoalan ada, walaupun masalah ada, walaupun penyakit ada, walaupun tantangan ada, ya tetapi yang dituntun kepada jalan kehidupan pasti selalu ada kebaikan di sana. Jadi iring Tuhan, takut Tuhan, hidup betul, benar, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi dalam setiap pergumulan pasti ada jalan-jalan mujizat, ada jalan-jalan berkat. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti ada hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan, yaitu jalan kehidupan menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Dia tidak terombang-ambing, hidup terombang-ambing dalam keadaan yang menggoncangkan ini. Corona ini kan menggoncangkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Corona ini bikin kita susah. Beberapa pribadi yang sudah kita doakan itu adalah bagian-bagian yang sedang menggoncang hidup kita. Tapi kita tidak tergoncang dengan keadaan yang terombang-ambing itu. Kita tetap berharap bahwa Tuhan pasti buka jalan. Jadi kenapa takut akan Tuhan itu memperpanjang umur? Karena dia tidak terbiasa hidup dalam goncang-gancing keadaan yang menggoncang dan menakutkan. Maka dia tetap enjoy dengan Tuhan. Dia tetap menemukan sukacita, kedamaian. Dan saya percaya keadaan itu akan membuat dia punya energi yang cukup untuk tetap ada sebagaimana ada. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Kenapa? Karena ada kesempatan ya. Dia mendapatkan kesempatan untuk bisa bertahan hidup dalam badai hidup ya. Ini kita sedang berada dalam badai kehidupan yang begitu keras. Badai kehidupan yang bisa saja memukul mundur kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Badai itu bisa memukul bisnis kita, bisa memukul kesehatan kita. Badai itu bisa menghancurkan rumah tangga kita barangkali. Badai itu bisa bikin apa saja dan badai itu menakutkan. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan diberi umur panjang. Kenapa demikian? Karena dia mendapatkan kesempatan untuk bisa bertahan hidup di tengah pukulan badai yang berat. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, dia bisa bertahan hidup mau badai sekeras apapun. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah terpukul kalah. Orang yang takut akan Tuhan, dia tetap kuat, dia tetap eksis, dia tetap bertahan ya. Dan ada kesempatan selalu untuk menikmati hidup yang jauh lebih baik. Dalam takut akan Tuhan kemurahan, berkat mujizat selalu ada. Itu sebabnya semua kita diberkati Tuhan. Kira-kira seperti itu hambanya Pastor Tomo Jati ya. Haleluya, haleluya. Ya. Puji Tuhan ya, firman Tuhan ini firman Tuhan yang selalu saya renungkan dalam kehidupan saya ini hambanya. Untuk saya ya selalu memiliki takut akan Tuhan, karena ini sesuatu yang penting ya. Karena takut akan Tuhan ini enggak bisa dalam sekejap ya. Bahkan orang yang ini bukan proses, tapi saya kira dalam proses ya memang. Tapi seperti yang sudah pastor tadi sampaikan, yang mengingatkan saya lagi itu adalah Salomo dalam segala kejayaannya, Salomo dalam tidak ada orang sehebat Salomo waktu dia ada. Dia number one, dalam hikmatnya number one, dalam kekayaannya number one, semuanya yang paling utama. Tapi kalimat terakhir dalam kitab Pengkhotbah itu begitu sangat meneguhkan. Takut akan Tuhan. Diakhiri dengan segala sesuatu sia-sia. Jadi kenapa sia-sia? Karena segala sesuatu itu akan selesai dalam dunia yang sementara. Tetapi dalam takut akan Tuhan, itu mengantar kita kepada kekekalan. Haleluya. Amin. Itu yang utama. Jadi saya berdoa biar kita takut akan Tuhan itu ya. Pengkhotbah itu firman yang luar biasa, yang tidak bisa ditawar oleh apapun ya. Pengkhotbah 12 itu ya, itu
Dia kasih kalimat terakhir itu bagi hidup kita itu. Jadi saya percaya bahwa mari akhir dari segala sesuatu yang didengar, takutlah akan Allah. Pada Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itulah kewajiban bagi setiap kita. Jadi takut Tuhan itu wajib. Ya, haleluya. Perintah Amen. yang wajib. Bukan perintah yang harus, pokoknya kalau pengen ya pengen, enggak. Sesuatu yang wajib. Karena bagi saya perintah itu adalah sesuatu yang wajib diikuti. Wajib dituruti. Jadi takut akan Allah. Kenapa demikian? Ditutup ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi yang sembunyi-sembunyi itu pun dia akan bawa semua. Kasih terbuka semua. Hari ini barangkali istri tidak tahu yang sembunyi-sembunyi itu. Suami tidak tahu yang sembunyi itu kan. Orang di sekitar kita nggak tahu yang sembunyi-sembunyi itu. Tapi semua akan diminta pertanggungjawabannya, hambanya. Lebih baik kita supaya yang sembunyi-sembunyi itu Tuhan delete dari buku bukunya, ya kan? Karena Tuhan bilang kalau dia sudah mengampuni kita, maka dia tidak ingat-ingat lagi itu dosa. Ya kan? Amen. Dia sudah itu. Jadi jangan sampai yang sembunyi-sembunyi itu masih kedetek, ya. Masih terdeteksi, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya dalam takut akan Tuhan, kita akan jauh lebih hidup aman, tenang. Amen. Kalau yang kita simpan rahasia-rahasia yang baking ini, otak kita capek, ya, mikir kalau kapan-kapan ketahuan. Iya, ya, saudaraku. Jadi susah, ya. Kita takut tiba-tiba ketahuan istri, ketahuan suami, ketahuan orang-orang, kita malu. Lebih baik kita bereskan saja. Sebenarnya lebih enak kalau hidup kita itu terbuka, ya, artinya hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang. Itu lebih merdeka, ya kan? Nggak ada sesuatu yang menakutkan. Memang dosa itu kan mengandung hukuman. Dalam dosa itu kan ada ketakutan, gitu ya. Bikin malu kita nanti itu, pastor, ya. Kita takut kemana-mana, kita takut ketahuan, itu aja, takut ketahuan. Gitu. Kita nggak kayak kita jalan tapi kayak nggak punya muka, ya kan, karena kita takut apa namanya orang sindir-sindir kita. Baik diberesin supaya kita jalan dengan. Nah, ini Pak Oce kayaknya ada dua ini. Halo Pak Oce. Ya, yang satu, ya. Tadi ada dua masuk itu Pak Oce. Ya, suaranya fit. Ibu Ane udah Ibu Ane. Pak Yosua dan Pak Cornelius, saya mohon izin tidak dapat ikut sampai selesai karena mau siap-siap mengantar adik ke rumah sakit. Oh, sudah persiapan ya, Bu? Baik. Ya. Terima kasih banyak, Pak, untuk semuanya. Mohon maaf nggak bisa mengikuti sampai akhir, Pak. Terima kasih untuk doanya, terima kasih untuk semua yang sudah Bapak lakukan untuk kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak, pelayanan Bapak, dan keluarga Bapak dimanapun berada. Tuhan berkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bu Ana, ya, dan seluruh keluarga besar pagi ini, ya. Amin. Terima kasih banyak. Kami menyertai, ya, Bu Ana, ya. God bless. Amin, Pak. Terima kasih banyak. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik, mungkin yang lainnya yang mau bergabung dengan kita di room, silakan Bapak Ibu Saudara, ya. Linknya sudah ada di live chat, Bapak Ibu Saudara bisa masuk melalui link tersebut, dan mungkin ada yang minta didoakan, silakan bisa tulis pokok doanya di live chat. Nanti kita hamba Tuhan di room akan berdoa bagi setiap pokok doa saudara. Ya. Puji Tuhan, ya, untuk Pak Oce, istrinya sudah mulai Tuhan pulihkan, ya. Kemarin sempat muntah-muntah waktu telepon saya itu, ya. Itu memang merasakan sakit yang luar biasa, ya. Gerak-gerak, ya, nangis terus gitu, ya. Dan kita sudah berdoa dan Tuhan sudah bikin tidak muntah lagi, dan pagi ini kita doakan lagi supaya yang di bagian perut itu yang sakit sekali, yang muter-muter bagian pusar itu juga Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Baik, kalau sudah tidak ada yang masuk, kita akan tutup, ya, hambanya, ya. Ya. Baik.
Baik. Ya, kalau masih ada kita akan buka linknya ya. Silakan Bapak Ibu bisa masuk melalui link tersebut. Kalau sudah tidak ada, maka program ini akan segera kita akhiri. Kita akan tutup dalam doa. Ya, baik. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat pagi ini. Terima kasih buat berkat-Mu, berkat firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, Pastor Dr. Yopi Dolu. Bila firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam, termaterai dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh, berakar, dan berbuah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan bila kami terus mengembangkan rasa takut akan Engkau dalam diri kami ya Tuhan, karena itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan dan membuat hidup kami diberkati oleh Tuhan. Berkati urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini, Pastor Dr. Yopi Dolu. Biar Engkau terus pakai sebagai alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya, kesehatannya, penggembalaannya. Biar apa yang dikerjakan hamba-Mu ini Engkau buat berhasil dan nama-Mu terus dipermuliakan. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang saat ini sudah bergabung dengan kami di room pada pagi ini Tuhan, baik itu Bu Ana dan juga Pak Oce. Tuhan, Engkau campur tangan atas setiap apa yang dirasakan, dialami, digumulkan pada saat ini, baik secara pribadi maupun keluarga besarnya ya Tuhan. Engkau tolong Bu Ana yang saat ini sedang membawa keluarganya, kakaknya yang saat ini Tuhan untuk dioperasi, tapi kami percaya bahwa Engkau sudah mengoperasi dan Engkau menyembuhkan dengan sempurna ya Tuhan. Engkau berkati keluarga ini, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Juga Pak Oce Tuhan, Engkau urapi sertai berkati keluarga ini, dan bila melalui sakit yang saat ini dialami oleh istrinya dan Tuhan sudah sembuhkan, biarlah bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Berkati Pak Oce Tuhan, pekerjaannya, keluarganya, Tuhan berkati. Engkau berkati setiap kami semua yang saat ini sedang nonton program ini, baik yang ada di live chat Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, kalau ada yang susah Tuhan hiburkan, kalau ada yang lemah imannya Tuhan kuatkan, kalau ada yang terikat dengan dosa Tuhan lepaskan. Bila pagi ini merupakan pagi berkat bagi setiap kami ya Tuhan, bagi mukjizat bagi setiap kami, karena kami telah berjumpa dengan Tuhan melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami merindukan Engkau Tuhan memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik. Mari kasih Tuhan arahkan hati-Mu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan, akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui hidupmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita, masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan, amin, amin, puji Tuhan. Baik, terima kasih hambanya pagi ini sudah melayani kita melalui ruang live streaming. Biar Tuhan terus mengurapi dan memakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga terima kasih buat pemirsa semua pagi ini sudah menonton siaran ini. Jangan lupa dukung channel ini terus supaya channel ini terus berkembang. Saudara bisa subscribe, like, komen, dan share ke saudara-saudara yang lainnya, supaya yang lainnya juga diberkati Tuhan melalui program-program yang ada di channel ini. Dan jangan lupa juga dukung channel hambanya, Pastor Dr. Yopi Dolu ya, ada di running text itu ya, saya tuliskan di sana. Itu ada channelnya, nama channelnya ya saudara ya. Bapak Ibu bisa kunjungi channelnya, bisa subscribe juga, like, komen, dan share ke saudara-saudara yang lainnya. Dan juga channel GB Analisi TV ya. Baik, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Ratomo Jati bersama dengan Pastor Yopi Dolu undur diri dari ruang live streaming, dan doa kami buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap sukses selalu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Shalom, shalom. Haleluya, salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali di besok pagi saudara ya. Besok pagi akan dilayani oleh hambanya Pastor John Maulana Sidik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.